Pejabat senior Amerika Serikat mengisyaratkan sanksi lebih lanjut terhadap sekutu utamanya yakni Israel karena telah gagal mengendalikan kekerasan pemukim. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyoroti tindakan kelompok ekstremis Israel yang terus menyerang warga Palestina di tepi barat. Seperti pekan lalu terjadi beberapa serangan pemukim terhadap warga Palestina yang mengakibatkan 2 orang tewas, namun pelaku sendiri dibiarkan saja dan tidak ditangkap oleh kepolisian Israel, padahal dalam kasus seperti itu dakwaan dan hukuman sudah jelas. Kepolisian Israel yang diawasi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menolak untuk menindak tegas peristiwa itu. Kepala Dinas Keamanan Shin Bet disebut menyesalkan sikap polisi Israel. Kurangnya penegakan hukum Israel telah menyebabkan sejumlah negara barat mulai mengeluarkan sanksi mereka sendiri terhadap ekstremis Israel. Sebelumnya, bulan Juli lalu, Amerika Serikat telah memasukkan kelompok Lehava ke dalam daftar hitam, pembekuan aset, dan larangan visa. Lehava adalah sebuah kelompok payung dari para pemukim Israel yang digambarkan sebagai organisasi ekstremis kekerasan terbesar di Israel dengan lebih dari 10.000 anggota. Pasukan khusus IDF dilaporkan berhasil menyelamatkan sandera yang ditahan Hamas pada Selasa 27 Agustus 2024. Operasi tersebut dipimpin oleh Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel, Badan Keamanan Shin Bet, dan Divisi ke-162 IDF. Sandera yang ditahan lebih dari 10 bulan itu diidentifikasi sebagai Farhan Al-Hadi. Pria 52 tahun ditemukan di dalam terowongan oleh pasukan Komando Unit Shayetet 13 Angkatan Laut Israel dan pasukan unit teknik tempur elit Yahalom. Militer tidak sengaja menemukan Al-Hadi di dalam terowongan sendirian. IDF meyakini bahwa penjaga Hamas telah melarikan diri dari terowongan tempat tawanan tersebut. Setelah ditemukan, Al-Hadi kemudian dievakuasi dibawa kembali ke Israel. Dalam rekaman yang diunggah IDF, terlihat Al-Hadi dijemput helikopter dan sejumlah tentara Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut panik setelah putranya Yair Netanyahu mendapat teror di rumahnya yang ada di Amerika Serikat. Teror tersebut memicu kekhawatiran bahwa Iran dan agennya mungkin menargetkan tokoh dan kepentingan Israel di luar negeri. Kini Netanyahu pun meminta pengawal Shin Bet perketat perlindungan terhadap putranya. Diketahui Yair Netanyahu telah tinggal di Miami, Florida sejak bulan April 2023 lalu. Belum lama ini apartemen tempat Yair tinggal diteror hingga membuat panik warga yang tinggal di gedung tersebut. Bahkan kelompok setempat memberlakukan lockdown selama 3 jam sebelum akhirnya dipastikan aman. Situs berita Israel Wala melaporkan bahwa Yair mendapat perlindungan dari Dinas Keamanan Internal Israel Shin Bet. Biaya pengawalan keamanannya sekitar 2,5 juta shekel atau sekitar $680.000 per tahunnya. Netanyahu baru-baru ini meminta agar tindakan keamanan diperketat untuk sang anak. Dia khawatir Yair menjadi incaran Iran dan proksinya buntut pembunuhan Haniyeh di Teheran. Sumber anonim yang dekat dengan Netanyahu mengatakan bahwa Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Israel Yossi Shelley baru-baru ini menghubungi Komite Penasihat Shin Bet untuk keamanan pribadi untuk meminta peninjauan tingkat keamanan di sekitar Yair. Sumber tersebut menambahkan bahwa Komite Penasihat telah meminta materi intelijen untuk membenarkan peningkatan keamanan. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Juru bicara militer Israel, Avichai Adri pada Rabu 28 Agustus mengatakan IDF melancarkan operasi di utara tepi barat. IDF berdalih operasi itu bertujuan untuk menghancurkan militan Palestina di Jenin dan Tulkarem. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan 2 kematian di kota Jenin. Dilaporkan 2 pria berusia 25 tahun dan 39 tahun dibunuh oleh pasukan Israel di Jenin. Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan udara di tepi barat yang menewaskan setidaknya 5 orang.
perang. Kekerasan di tepi barat telah meningkat seiring dengan perang di Gaza, dengan lebih dari 640 warga Palestina terbunuh oleh pasukan dan pemukim Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Secara terpisah, Amerika Serikat juga mengancam akan memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Israel karena gagal mengendalikan kekerasan pemukim. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengindikasikan bahwa sanksi lanjutan akan segera dijatuhkan terhadap ekstremis Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.